Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil NIM 1931041055 kelas PJKN C19. Kali ini saya akan membacakan tugas validitas. Validitas 1. Macam-macam validitas. Dalam buku Encyclopedia of Educational Evaluation yang ditulis Scarfia B. Anderson disebutkan, a test is valid if it measure what of purpose to measure, artinya mengukur apa yang hendak diukur. Dalam bahasa Indonesia, valid disebut dengan istilah sahih. Validitas sebuah tes diketahui dari hasil pemikiran yang akan diperoleh validitas logis, logical validity, dan arti hasil pengalaman akan diperoleh validitas empiris, empirical validity. Secara garis besar, ada dua macam validitas. A. Validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis, berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi yang menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran dipandang terpenuhi karena instrumen YBS sudah dirancang secara baik mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstrak. Validitas isi bagi sebuah instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi. Validitas konstrak sebuah instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan konstrak aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. B. Validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Ada dua macam validitas empiris, yakni ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji apakah sebuah instrumen memang valid. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen YBS dengan kriterium atau sebuah ukuran. Kriterium yang digunakan sebagai pembanding kondisi instrumen dimaksud ada dua, yaitu yang sudah tersedia, sudah ada, disebut memiliki validitas, ada sekarang atau memiliki concurrent validity, dan yang belum ada tetapi akan terjadi di waktu yang akan datang atau diramalkan akan terjadi, disebut memiliki validitas ramalan atau validitas prediksi, atau memiliki predictive validity. Simpulan, secara keseluruhan kita mengenal ada 4 validitas, yaitu validitas isi, validitas konstrak, validitas ada sekarang, validitas prediktif. 1. Validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan tertentu yang sejajar dengan materi atau pelajaran yang diberikan. Oleh karena itu, materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum, maka validitas isi ini sering juga disebut validitas kurikuler. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan dengan cara merinci materi kurikulum atau materi buku pelajaran. 2. Validitas konstruksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam indikator. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir, maka menjadi tujuan instruksional. Validitas konstruksi dapat diketahui dengan cara merinci dan memasangkan setiap butir soal dengan setiap aspek dalam tik indikator. Pengerjaannya dilakukan dengan logika, bukan pengalaman. Validitas ada sekarang. Validitas ini lebih umum dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal
yang dipasangkan. Dalam hal ini tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. 4. Validitas prediksi. Memprediksi artinya beramal. Dengan beramal selalu mengenai hal yang akan datang, jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sebagai alat pembanding, validitas prediksi adalah nilai-nilai yang diperoleh setelah peserta tes mengikuti pelajaran di PT. 2. Cara mengetahui validitas alat ukur. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk momen ada dua macam. A. Korelasi produk momen dengan simpangan, korelasi produk momen dengan angka kasar. Rumus korelasi produk momen dengan simpangan. Inilah tabel persiapan untuk mencari validitas tes prestasi matematika. Rumus korelasi produk momen dengan angka kasar, di mana RXY sama dengan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikorelasikan. Inilah tabel persiapan untuk mencari validitas tes prestasi matematika. Koefisien korelasi selalu terdapat antara 1,00 sampai plus 1,00, namun karena dalam menghitung sering dilakukan pembulatan angka-angka, sangat mungkin diperoleh koefisien lebih dari 1,00. Koefisien negatif menunjukkan hubungan kebalikan, sedangkan koefisien positif menunjukkan adanya kesejajaran. Untuk mengadakan interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi adalah sebagai berikut. Antara 0,800 sampai dengan 1,00 sangat tinggi. Antara 0,600 sampai dengan 0,800 tinggi. Antara 0,400 sampai dengan 0,600 cukup. Antara 0,200 sampai dengan 0,400 rendah. Antara 0,00 sampai dengan 0,200 sangat rendah. Penafsiran harga koefisien korelasi ada dua cara, yaitu satu dengan melihat harga R dan diinterpretasikan, misalnya korelasi tinggi, cukup, dan sebagainya. Dua dengan berkonsultasi ke tabel harga kritik R produk momen sehingga dapat diketahui signifikan setidaknya korelasi tersebut. Jika harga R lebih kecil dari harga kritik dalam tabel, maka korelasi tersebut tidak signifikan. Begitu juga sebaliknya. 3. Validitas butir soal atau validitas item. Validitas item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi atau rendah. Sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item mempunyai kesejajaran dengan skor total. Kesejajaran yang diartikan dengan korelasi, sehingga untuk mengetahui validitas item digunakan rumus korelasi. Untuk soal-soal bentuk objektif skor untuk item biasa dinamakan dengan 1 bagi item yang dijawab benar dan 0 item yang dijawab salah. Sedangkan skor total selanjutnya merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Contoh perhitungan tabel analisis item untuk perhitungan validitas item. Misalnya akan dihitung validitas item 6, maka skor item tersebut disebut variabel X dan skor total disebut variabel Y. Selanjutnya perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi produk momen, baik dengan rumus simpangan maupun rumus kasar. Penggunaan kedua rumus tersebut masing-masing ada keuntungannya. Menggunakan rumus simpangan angkanya kecil-kecil, tetapi kadang-kadang pecahannya rumit. Sedangkan penggunaan rumus angka kasar bilangannya besar-besar tetapi bulat. Contoh perhitungan untuk menghitung validitas item 6. Tabel persiapan untuk menghitung validitas item nomor 6. Jadi koefisien validitas item nomor 6 adalah 0,421. 4. Tes
terstandar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes terstandar adalah tes yang dilakukan, yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Di negara-negara berkembang biasa tersedia tes semacam ini dan dikenal dengan nama standardized test. Sebuah tes terstandar biasanya memiliki identitas antara lain sudah dicobakan berapa kali dan di mana, berapa koefisien validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan lain keterangan yang dianggap perlu. Cara menentukan validitas soal menggunakan tes terstandar sebagai kriterium dilakukan dengan menggalikan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas terstandar tersebut. Contoh perhitungan tabel persiapan perhitungan validitas tes matematika dengan kriterium tes terstandar matematika. Jika seandainya dari tes standar diketahui bahwa validitasnya 0,89 maka bilangan 0,108 belum merupakan validitas soal matematika yang dicari. Validitas tersebut harus dikalikan dengan 0,89 yang hasilnya 0,108 kali 0,89 sama dengan 0,096. 5. Validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas item atau butir, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan kesatuan. Contoh, guru akan mengevaluasi penguasaan siswa untuk 3 pokok bahasan, yaitu bunyi, cahaya, dan listrik. Untuk keperluan ini, guru tersebut membuat 30 butir soal, untuk bunyi 8 butir soal, untuk cahaya 12 butir, dan untuk listrik 10 butir. Apabila guru ingin mengetahui validitas faktor, maka ada 3 faktor dalam soal ini. Validitas faktor adalah butir-butir soal dalam faktor dikatakan valid apabila mempunyai dukungan besar terhadap soal-soal secara keseluruhan. Sebagai tanda bahwa butir-butir faktor tersebut mempunyai dukungan yang besar terhadap seluruh soal, yakni apabila jumlah skor untuk butir-butir tersebut menunjukkan adanya kesejaran dengan skor total. Contoh soal, lihat lem tabel untuk menghitung kesejajaran skor faktor 1 dengan skor total. Terima kasih. Itulah tadi hasil tugas saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.